Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam sesi video saya kali ini. Nah, untuk pertemuan kali ini saya masih akan mengajak teman-teman untuk cerita-cerita kembali. Nah, kali ini pokok bahasan kita adalah tentang hal-hal apa saja yang bisa membuat doa-doa kita tidak dikabulkan. Nah, bagaimana pembahasannya? Sebentar lagi ikuti saya. Oke teman-teman, tadi saya ingin membahas mengapa doa-doa kita kok susah dikabulkan dan hal-hal apa saja yang bisa membuat doa-doa kita lama dikabulkan. Nah, ini perlu teman-teman ketahui agar doa-doa kita lebih gampang dijawab oleh Allah SWT. Nah, hal yang paling pertama diperhatikan adalah tentang ketauhidan, perasaan yakin kita kepada Allah SWT. Jadi manakala kita berdoa kepada Allah SWT, kita harus senantiasa bersangka baik dan yakin bahwa doa-doa kita pasti akan dikabulkan Allah SWT. Nah, keyakinan itu sangat penting. Jadi dengan harapan yang sungguh-sungguh kita memohon kepada Allah agar doa-doa kita dikabulkan. Ada juga orang yang berdoa tapi merasa kurang yakin, apa iya Allah mengabulkan. Nah, perasaan-perasaan seperti itu tolong untuk kita hilangkan agar doa-doa kita lebih mudah dikabulkan. Kemudian yang berikutnya adalah kita hindarkan untuk memakan harta yang haram dan juga memakan makanan yang haram. Nah, ada makanan yang halal, misalnya ayam mungkin halal ya, tetapi kemudian cara mendapatkannya haram, dimakan dengan uang dari hasil korupsi misalnya. Atau misalnya sebaliknya, atau uangnya halal tetapi kita memakan ayam, tapi yang mana ayam ini kita tidak tahu apakah disembelih dengan menggunakan doa basmalah atau tidak. Nah, seperti mungkin teman-teman kita yang ada di luar negeri, di Taiwan, di Hong Kong, mungkin yang membeli ayam di luar, tidak semua ayam itu halal ya. Kalau dipotong dengan tidak menyebut nama Allah itu haram, tapi kalau dia disembelih atau dipotong menggunakan kalimat menggunakan asma Allah, insya Allah itu ayam halal. Nah, begitu teman-teman. Jadi harus diperhatikan bahwa makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah makanan yang halal. Karena jika makanan yang masuk ke dalam tubuh kita adalah makanan yang haram, maka itu akan mengakibatkan doa-doa kita akan susah dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian adalah tidak berdoa dengan cara yang sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh itu maksudnya adalah ya memang betul-betul sungguh-sungguh minta begitu. Minta itu berdoa pada Allah itu berkali-kali dalam sehari semalam, tidak hanya sekali dua kali saja. Ya, teman-teman, ya bisa pada saat sujud, pada waktu duha, zuhur, asar, maghrib. Seorang muslim yang memang bersungguh-sungguh meminta kepada Allah itu dalam sehari bisa puluhan sampai hampir bisa puluhan kali, hampir mencapai 100 kali berdoa. Bayangkan saja kalau tahajud berdoa, nanti subuh berdoa lagi, habis subuh zikir, berdoa lagi, baca Quran, kemudian nanti duha doa lagi, kemudian sholat zuhur doa lagi, habis zuhur doa lagi, nanti asar doa lagi, habis asar juga sebentar doa lagi. Nah, begitu seterusnya sampai nanti menjelang isya, sampai menjelang tengah malam, menjelang tidur. Bayangkan dalam sehari ada berapa kali doa, teman-teman. Jadi doa yang sungguh-sungguh dan pengucapan doa, misalnya, ya Allah, jika engkau berkehendak atau jika engkau inginkan kabulkan doa ini. Jangan begitu. Minta yang sungguh-sungguh kepada Allah. Jangan ada kata-kata atau bahasa-bahasa yang membuat seolah-olah ya terserah Allah, mau kabulkan silahkan, mau tidak kabulkan tidak. Jangan begitu. Oke? Kemudian yang berikutnya ada yang perlu diperhatikan adalah hendaknya kita juga menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Ada orang yang hanya mengandalkan doa, memperbanyak doa, tapi juga melalaikan kewajiban. Misalnya dia tidak menunaikan sholat 5 waktu, atau sholat 5 waktunya mungkin di akhir-akhir atau bolong-bolong, atau di akhir-akhir waktu, tidak menutup aurat dengan sempurna, juga sering berdusta atau sering menipu, atau misalnya pokoknya jauhi segala hal-hal yang dilarang oleh agama dan
terpatuhi segala perintah-perintah Allah. Jadi jangan milih-milih. Kalau dalam agama ini tidak milih-milih. Misalnya salawatnya, kalau bersalawat senang melakukan salawat, tapi giliran disuruh menutup aurat malah banyak alasan. Nggak apa-apa kok, kan banyak alasan deh. Kan itu nggak wajib. Gini Pak, siapa bilang nggak wajib? Yang namanya menutup aurat itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Oke? Lakukanlah dulu kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, sehingga Allah membuat kita menjadi layak untuk mengabulkan doa-doa kita. Begitu teman-teman. Kemudian hal-hal yang membuat doa-doa kita tidak terkabul adalah masih ada perbuatan-perbuatan syirik. Misalnya berdoa di bawah pohon keramat. Nah, sudah banyak bersalawat, tapi juga misalnya masih menyimpan jimat, masih menyimpan memberikan sesajen kepada leluhur, kepada siapa, masih menyimpan pedang-pedang yang sakti gitu. Nah, itu juga harus dihindari, karena itu perbuatan syirik. Apa itu syirik? Syirik itu adalah adanya keyakinan di dalam hati, ya, bahwa ada kekuatan lain yang lebih kuat daripada Allah, bahwa ada tempat mengadu yang lain yang bisa kita buat untuk mengadu atau meminta permohonan pertolongan selain daripada Allah, bahwa ada kemampuan atau kekuatan lain yang bisa menolong kita selain daripada kekuatan Allah. Nah, itu namanya perbuatan syirik. Itu harus dihindari. Nah, itulah beberapa di antara hal-hal yang bisa menyebabkan doa-doa kita tidak terkabul. Nah, mungkin masih ada lagi beberapa. Kalau misalnya ada yang belum saya sampaikan, mungkin teman-teman yang menonton video ini silahkan ditambahkan pada kolom komentar, teman-teman ya. Dan semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat, dan harap kita hindari dan jauhkan semua hal-hal yang membuat kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.